Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu speech delay dan apa tanda-tanda anak mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Nah, apa itu speech delay? Seorang anak bisa dikatakan mengalami speech delay ketika mereka belum bisa berbicara hingga menginjak usia 2 tahun. Seorang anak yang mengalami keterlambatan bicara bukan berarti ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun, ini juga bisa disebabkan oleh beberapa gangguan, yaitu yang pertama gangguan pendengaran, yang kedua gangguan neurologis atau masalah perkembangan yang mendasarinya. Terlambat bicara yang berkepanjangan bisa melibatkan masalah besar untuk anak usia dewasa. Nah, beberapa dampak jangka panjang jika anak memiliki gangguan berbicara yang tidak mendapatkan perawatan dini, antara lain, prestasi akademi akan menjadi buruk. Yang kedua, sulit mendapatkan pekerjaan yang cocok. Yang ketiga, sulit bersosialisasi dan rentan mengalami masalah kejiwaan. Nah, bagaimana tanda-tanda awal anak mengalami speech delay? Nah, yang pertama yaitu jika bayi tidak mengeluarkan suara saat usia 2 bulan, itu bisa menjadi tanda awal dari anak mengalami speech delay. Pada usia 18 bulan, sebagian besar bayi dapat menggunakan kata-kata sederhana seperti mama atau dada atau baba. Tanda lain yang terjadi pada balita yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, yaitu yang pertama, di usia 2 tahun, anak tidak bisa mengucapkan setidaknya 25 kata. Yang kedua, di usia 2,5 tahun, tidak bisa mengucapkan frasa 2 kata unik atau kombinasi kata benda. Yang ketiga, di usia 3 tahun, tidak bisa mengucapkan setidaknya 200 kata, tidak meminta sesuatu dengan nama, sulit mengerti bahkan jika Anda tinggal bersama mereka. Jika Anda tinggal bersama mereka dan Anda tidak bisa mengerti apa yang dia katakan, berarti itu merupakan tanda-tanda anak mengalami speech delay. Selanjutnya yaitu speech delay pada anak dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu gangguan berbicara dan bahasa. Yang merupakan keterlambatan bahasa merupakan kondisi ketika anak kesusahan dalam menyusun frasa yang dapat dimengerti. Yang kedua yaitu masalah pada mulut. Nah, kondisi ini akan menyulitkan anak untuk membuat suara atau mengeluarkan suara, terutama menyebutkan huruf. Yang ketiga yaitu gangguan pendengaran. Anak tidak mampu menamai objek, namun anak bisa memahami saat orang lain berbicara menggunakan gerakan. Oke teman-teman, kami akan memberikan beberapa tips yang dapat orang tua lakukan untuk menstimulus perkembangan bahasa anak yang mengalami speech delay. Tips yang pertama yaitu menyediakan waktu yang berkualitas. Yang berkualitas artinya walaupun sedikit tetapi langsung sampai maksudnya kepada anak. Juga sebelumnya, pastikan mood anak sedang baik agar anak bisa lebih fokus. Dan jangan lupa, penstimulus juga harus dalam keadaan tenang biar tidak mudah emosi. Next, tips yang kedua yang bisa kami berikan yaitu ketika berbicara dengan anak, mari bicara dengan pelan, jelas intonasi dan artikulasinya, dan harus berulang-ulang. Dan tips yang ketiga yaitu menggunakan kosakata yang sebenarnya. Mengingat kemampuan berbicaranya yang masih terbatas, anak cenderung menyebutkan sebuah objek yang dilihatnya dengan menggunakan kosakata sendiri atau ini sering disebut dengan bahasa bayi. Namun disinilah sebagai orang tua perlu menggunakan kata yang sebenarnya, bukan malah ikut-ikutan menggunakan bahasa bayi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pembendaharaan kosakata anak dan juga membantu anak belajar berbicara. Kemudian tips yang keempat yaitu memberikan perintah sederhana kepada anak. Misalnya seperti ini, tolong buang sampah. Nah, orang tua bisa menyebutkannya secara berulang-ulang agar anak bisa mengingatnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan apa saja tips yang dapat diberikan guru saat pembelajaran dengan menggunakan metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak-anak usia dini dengan cerita yang telah dibawakan guru secara lisan, haruslah menarik dan mengandung perhatian anak agar anak tidak terlepas dari tujuan pendidikan yang sedang ditempuhnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan adapun manfaat yang baik dengan menggunakan metode bercerita ini pada pembelajaran. Yang pertama itu, mampu melatih daya serap atau daya tangkap anak usia dini saat dilakukannya kegiatan metode bercerita ini. Dan yang kedua yaitu mampu melatih daya pikir anak-anak usia dini. Yang ketiga ini dapat melatih daya konsentrasi anak saat berjalannya daya konsentrasi anak. Dan yang keempat, mengembangkan daya imajinasi anak. Yang kelima, dapat menciptakan situasi yang menggembirakan serta mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan terhadap perkembangan anak usia dini. Yang keenam, dapat membantu perkembangan bahasa anak dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien sehingga proses percakapan menjadi lebih komunikatif.